Shalom, kayak biasa saya lagi santai, kuliner sambil ngevlog bahas teologi ya. Now we talking about logos. Sebelumnya kita mau berfilsafat di sini dikit ya. Ini bukan filsafat ala Helenis, ala Roma atau ala lainnya, tapi secara umum aja. Filsafat sebagai kreatif berpikir. Nah, seandainya Anda adalah manusia pertama di bumi, nih Anda tahu ada sang pencipta di sana. Orang Ibrani dulu sebut Hasem ya, sang nama. Hasem bukan nama, tapi disebut sang nama karena dia begitu tinggi. Ada lagunya itu. Lalu sang itu bicara, berkata-kata ke Anda. Cuman suara, cuman dengar kata-katanya, nggak terlihat siapapun. Sama kayak kisah Paulus waktu ke Damsyik, itu dapat penglihatannya. Teman seperjalanan Paulus itu dengar suara, tapi nggak ada lihat apapun di sana. Nah, lalu suara ini bicara, berkata-kata ke Anda. Misalnya, hey Polan, gitu ya. Anda akan sebut apa untuk sang yang berkata, atau yang bersabda, atau yang berfirman tadi ke Anda? Saya lempar pertanyaannya ke Facebook ya, ada cukup bagus ya, ada bernalar, dia bisa menjawab. Dia jawab, sang firman. Iya, Anda akan sebut sang itu adalah sang firman, atau sang kata, sang sabda, sang logos. Kata-kata tadi tidak bisa Anda pisahkan dengan sang kata tadi. Ini bukan cuma suara yang keluar dari mulut Allah ya. Apa Allah perlu mulut untuk berkata-kata? Apa sang logos ini perlu mulut untuk bicara, untuk bersuara? Waktu Allah menjumpai Musa dalam manifestasinya api di semak belukar, coba lihat di Keluaran, itu mulut Allah di mana? Di situ manifestasinya cuma api. Mulutnya di mana? Contoh ayat yang mengandung membra dalam Targum Aramaik, misalnya Kejadian 3 ayat 8, ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bla bla bla, bahasa Ibraninya, Vaismeu et kol Adonai Elohim. Di Targum Jonathan, Usmau Yakol membra da Adonai. Dan di Naskah Masorah, Vaismeu et kol Yahweh Elohim. Nah, di sini juga Anda bisa lihat yang sudah saya warnain kuning. Di Targum Onkelos, kita lihat di situ ditulis Word of Yahweh atau firman Tuhan atau firman Yahweh. Nah, ini Targum Jonathan. Mereka mendengar suara firman Tuhan Allah. Di Targum ini adalah terjemahan naskah perjanjian lama bahasa Ibrani ke Aram. Jadi logos atau membra atau davar atau Adonai Elohim atau Tuhan Allah atau firman itu sama. Logos adalah Yahweh sendiri. Kenapa dalam Targum dipakai membra? Membra ini digambarkan sebagai manifestasi Allah. Jadi para nabi ini ingin menghindari antropomorfis ya, atau manifestasi dalam rupa atau bentuk manusia Allah. Di dalam Targum Onkelos, firman Yahweh ini yang dipercaya oleh Abraham. Dan di Targum Yerusalem, Hagar berdoa di dalam nama membra atau firman Tuhan. Raja Daud juga mendesak bangsa Israel percaya pada membra. Nah, kalau di terjemahan LAI, isinya percayalah padanya. Tapi di Targum ini percayalah pada membra Yahweh. Di Targum Jonathan, membra atau firman Tuhan juga adalah sang pencipta. Ini sinkron dengan Yohanes 1 ayat 3, logos sang pencipta. Dan di Targum Onkelos, membra selalu yang mengikat perjanjian. Misalnya perjanjian Allah dengan Nuh. Saya rasa ini aja cukup dulu ya. Nah, jadi jangan bingung lagi kalau misalnya ngeliat di Alkitab nih, seandainya ada perbedaan diksi, jangan bingung gitu. Dan di sini saya mau jujur ya, sebelumnya saya mohon maaf banget ya, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kalau ada salah kata, salah cinta atau salah menaruh rasa. Kidding ya. Aku itu cukup pusing ya kalau berhadapan dengan netizen yang cuman karena diksi bingung. Ya termasuk teolognya. Ya bayangkan aja kita tinggi-tinggi kuliah, bukunya segudang, gelar mungkin berderet-deret, itu hancur cuman karena masalah diksi. Problem teologinya cuman masalah sepele, yaitu diksi. Contoh, coba kita lihat di peristiwa Yordan, di Matius, Markus, Lukas. Nah, itu pakai kosakata yang beda-beda. Itu penglihatan ya, Min. Itu gak semua audiens yang lihat. Coba kita buka Matius 3 ayat 16. Langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Di Markus 1 ayat 10, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti bla 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 bla.
Di Lukas 3 ayat 22, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Yang satu pakai kata Roh Allah, yang satu Roh, yang satunya lagi pakai kata Roh Kudus. Apa tiganya beda? Terus jadi 3 pribadi. Ditotalkan semua kosakata yang beda-beda jadi berapa pribadi? Nah, itu sama aja semua. Cuman masalah diksi aja, sepele. Nah, kemarin juga saya itu ada diskusi sama Gracia Pelo ya. Allah dan Roh Allah kok dibedakan? Trinitas kok bikin jadi sekian pribadi gitu ya. Ya, juga dengan Bapak Bambang Nursena jadi satu sisi ya, di video saya kemarin juga saya apresiasi untuk beberapa hal atas pendekatan-pendekatan hermeneutiknya, dan juga saya cukup aplaus ya, karena beliau juga cukup banyak tahu soal sejarah. Tapi tetap aja ada satu kelemahannya, masalah diksi juga. Kok cus di Kejadian 1 ada Trinitas, Allah, Roh Allah, Firman kok Trinitas? Ya itu sama aja. Di tanah nggak ada Trinitas, di Perjanjian Lama nggak ada Trinitas. Antara sama kayak klaim-klaiman semua nabi-nabi, agamanya Muslim. Lah jauh kali lompatannya. Nggak usah lah kita kais-kais Trinitas di tanah. Sampai rapture pun nggak ada, kecuali paksalogi. Nah, di sini juga ada saya mau kasih tahu sesuatu ya. Ini menurut sepengetahuanku gitu. Dalam gaya atau tata bahasa Ibrani ada model tertentu gitu. Ada yang namanya kata ganti. Jadi supaya di satu kalimat itu nggak pakai kata yang berulang-ulang, dipakailah kata ganti. Contohnya begini, kemarin Rina ke pasar, dia membeli sayur. Jadi dia itu sebagai kata ganti si Rina. Jadi dalam satu kalimat atau paragraf, kata ganti ini dipakai supaya nggak menyebutkan subjek itu berulang-ulang. Berserulah malaikat Tuhan dari langit, di bawahnya demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan dan Tuhan di situ konteksnya sesuai dengan konteks ya. Jadi bukan hanya teks, sesuai dengan konteks, itu sama aja. Ya dia ajanya itu pelakunya. Nah, sebenarnya di PB pun ada yang mirip-mirip kayak gini. Coba lihat peristiwa Ananias Safira di Kisah 5. Di ayat 3 dibilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Tapi di ayat 4 dibilang, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Roh Kudus dan Allah ya sama. Makanya Trinitas itu agak bingung ya, kok Yesus dibilang Roh Kudus? Lah Yesus kan Allah. Allah itu roh. Roh Allah, Roh Kudus tadi ya sama aja. Jadi yang bikin rusak apa? Rusak semua itu karena bahasa-bahasa hipostatis lah. Yang pribadi 1, pribadi 2 lah, rusak semua gara-gara itu. Dan membra atau logos atau Yahweh itu tadi, itu juga disebut penghibur. Nah, coba kita buka di Yesaya 66 ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Jadi kalau Yesus bilang aku akan mengirimmu penolong yang lain, roh penghibur atau Roh Kudus, jangan pula lah kau pakai pemahaman orang Indonesia. Jangan dipakai pemahaman kita yang ada di zaman sekarang, karena kita ini bukan pembaca pertama. Nah, untuk memahami konsep penolong yang lain, kita harus masuk konsep Yudaisme tentang Parakletos. Nah, dalam paham Yudaisme Mesianik, salah satu gelar Mesias yang ditunggu-tunggu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Menachem, comforter atau penolong atau penghibur. Tapi untuk bahasan Roh Kudus itu nanti sendiri lagi ya. Next lah. Oke, untuk hemat waktu, saya rasa cukup sampai di sini dulu lah ya. Di part ini kita udah bahas logos dengan filsafat dan dari referensi targum. Logos, membra, davar itu ya sama aja. Yaitu adalah Yahweh atau Yahweh atau firman Yahweh sendiri, dia adalah Tuhan atau Elohim sendiri. Nah, di part selanjutnya kita akan masuk ke parsing morfologis Yohanes 1 ayat 1 dan benang merah dalam Alkitab. Nah, nanti di situ kita akan bahas kata per kata, misalnya pros itu artinya apa, terus misalnya kayak tonteon itu kan bentuk akusatif, oh ini maksudnya gimana. Nanti next kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jesus bless us.